Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Anissa, MPID. Di sini saya akan membahas seputar tentang keberagaman yang ada di Indonesia dan budaya organisasi. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia, seperti tarian tradisional. Karena Indonesia terkenal dengan keberagaman budaya yang terkenal dari Sabang sampai Merauke. Tarian tradisional pun yaitu keunikan dan penuh dengan filosofi. Yang mana di Indonesia ada banyak suku dan budaya yang setiapnya memiliki kesenian yang berbeda satu sama lainnya. Tarian tradisional bukan hanya menjadi kekayaan bangsa Indonesia, tapi juga jadi ciri khas dari setiap daerah di Indonesia. Tari tradisional juga merupakan wujud budaya di setiap daerah. Karena itu, ada beberapa ciri yang akan membedakannya dengan tarian modern. Pada tari tradisional biasanya akan dimainkan oleh penari yang sudah dirias dengan pakaian khas daerah. Saat tarian dimulai pun, penari akan diiringi dengan musik tradisional. Dalam gerakan saat menari dan pakaiannya yang saat dipakai itu mengandung makna dari setiap gerakan dan pakaian yang dipakai tersebut. Adapun fungsi dari tradisional. Tari tradisional dimainkan dengan beberapa tujuan atau fungsi yang berbeda. Salah satunya adalah perlengkap dalam upacara ritual. Dan jenis tarian yang digunakan pada sebuah ritual adat harus dilakukan dengan memenuhi kaidah yang telah ada secara turun-menurun. Tidak hanya tarian tradisional, ada pula budaya organisasi. Dalam budaya organisasi, yaitu untuk membentuk perilaku karyawan dalam suatu organisasi, sehingga saat seseorang masuk ke suatu organisasi atau perusahaan, kemudian akan mengikuti adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang mendominasi pada organisasi tersebut. Budaya organisasi yaitu sebagai karakteristik pada suatu organisasi untuk kemudian menjadi pedoman bagi organisasi dengan cara yang membedakannya dengan organisasi lain. Budaya organisasi sendiri mempunyai fungsi sebagai norma, perilaku, serta nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh setiap anggota organisasi dan yang digunakan sebagai dasar tata tertib organisasi tersebut. Budaya organisasi melibatkan sekumpulan pengalaman, harapan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang kemudian tercermin dalam perilaku anggota, filosofi, pengalaman, kerja internal, interaksi dengan lingkungan luar organisasi, hingga harapan-harapan untuk masa depan. Jadi, dapat digambarkan bahwasanya budaya organisasi melibatkan aturan, asumsi, bahasa, simbol, norma, visi, sistem, kepercayaan, kebiasaan, dan nilai tertulis serta tidak tertulis. Budaya organisasi juga dikenal sebagai filosofi dasar organisasi yang membentuk keyakinan, norma, dan nilai yang ada di dalamnya yang secara lengkap dalam suatu pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok dengan tujuan
belajar mengatasi masalah yang muncul sebagai akibat dari adaptasi integrasi internal dan eksternal yang sudah berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.